Pelan-pelan, tarik pelan. Capek ah. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arianto. NPM saya 2435071111202. Di sini saya akan menjelaskan sejarah pesantren di Indonesia. Pesantren merupakan salah satu lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia. Keberadaan pesantren tidak hanya berfungsi sebagai tempat belajar agama, tetapi juga sebagai pusat pembentukan karakter, budaya, dan kehidupan sosial masyarakat. Sejak dulu hingga sekarang, pesantren memiliki peran penting dalam membentuk generasi yang memiliki pengetahuan agama sekaligus nilai moral yang kuat. Nah, di Indonesia sendiri, pesantren sudah ada sejak masa awal penyebaran Islam di Nusantara. Lembaga pendidikan ini berkembang secara alami di tengah masyarakat dengan menjadi bagian penting dalam proses penyebaran ajaran Islam. Sistem pendidikan pesantren yang sederhana namun efektif membuat lembaga ini mampu bertahan hingga ratusan tahun. Sejarah awal mula pesantren. Sejarah pesantren di Indonesia erat dikaitkan dengan proses penyebaran Islam yang terjadi sekitar abad ke-13 hingga abad ke-16. Pada masa itu, para ulama mendirikan tempat belajar agama yang sederhana untuk mengajarkan Al-Quran, hadis, serta ilmu-ilmu keislaman lainnya kepada masyarakat. Salah satu tokoh penting dalam perkembangan pesantren adalah Sunan Ampel. Ia mendirikan pusat pendidikan Islam di daerah Ampel, Surabaya, yang kemudian menjadi salah satu pesantren awal di Pulau Jawa. Dan tempat tersebut banyak murid yang kemudian menjadi ulama dan menyebarkan Islam ke berbagai wilayah. Perkembangan pesantren juga tidak terlepas dari peran Wali Songo yang menggunakan pendekatan pendidikan, budaya, dan dakwah untuk menyebarkan agama Islam di Nusantara. Sistem pendidikan di pesantren. Dalam sistemnya, pesantren memiliki beberapa unsur utama. Yang pertama adalah kiai sebagai pemimpin dan pengajar utama dalam pesantren. Kedua adalah santri, yaitu para murid yang belajar ilmu agama. Ketiga adalah masjid, yang dimana masjid adalah pusat kegiatan ibadah dan pembelajaran. Dan yang terakhir adalah pondok atau asrama tempat tinggal para santri. Metode pembelajaran di pesantren pada awalnya bersifat tradisional. Misalnya metode sorogan, yaitu santri membaca kitab di hadapan kiai secara langsung. Ada juga metode bandongan, yaitu kiai membacakan dan menjelaskan kitab, sementara para santri mendengarkan dan mencatat penjelasan tersebut. Kitab-kitab yang dipelajari biasanya merupakan kitab klasik berbahasa Arab yang dikenal sebagai istilah kitab kuning. Melalui metode ini, santri tidak hanya belajar ilmu agama, tetapi juga belajar kedisiplinan dan kehidupan kesederhanaan. Peran pesantren dalam perjuangan. Pada masa penjajahan Belanda, pesantren memiliki peran penting dalam mempertahankan identitas Islam dan juga semangat perjuangan masyarakat. Banyak pesantren yang menjadi pusat pergerakan sosial dan tempat tumbuhnya semangat perlawanan terhadap penjajah. Para kiai dan santri sering terlibat dalam berbagai gerakan perjuangan melawan kolonialisme. Pesantren tidak hanya menjadi tempat belajar agama, tetapi juga menjadi tempat membangun kesadaran sosial dan nasionalisme. Salah satu tokoh yang besar memiliki peran penting dalam dunia pesantren adalah Hasyim Asy'ari yang juga mendirikan organisasi Islam besar di Indonesia, yaitu Nahdlatul Ulama. Organisasi ini memiliki hubungan yang sangat kuat dan dengan tradisi pesantren di Indonesia. Pesantren di era modern. Memasuki era modern, pesantren terus mengalami perkembangan dan perubahan. Banyak pesantren yang mulai menggabungkan pendidikan agama dengan pendidikan umum seperti matematika, sains, bahasa, dan teknologi. Selain itu, beberapa pesantren juga mulai mengembangkan program keterampilan seperti kewirausahaan, pertanian, hingga teknologi digital. Hal ini menunjukkan bahwa pesantren mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai tradisional yang menjadi ciri khasnya. Dengan demikian, pesantren tidak hanya menjadi lembaga pendidikan agama, tetapi juga menjadi institusi sosial yang memiliki peran besar dalam membentuk karakter, pengetahuan, dan masa depan generasi bangsa.
Sekian dari video saya, mohon maaf bila ada kesalahan dan bila ada kata yang kasar dan penjelasannya tidak jelas, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.